Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur dengan pujian lisan, hati dan tindak tanduk kita. Dan juga kita ucapkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah agar diberi kemudahan dan taufik untuk bisa memahami bahasa Arab, dengan harapan kita bisa memahami kalamullah, yaitu firman Allah, sehingga bisa mentadabburinya dan menghayatinya untuk mendapatkan peningkatan ketakwaan serta kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, insyaallah kita ini tinggal 10 bab. Enggak terasa untuk bentar lagi menghatamkan insyaallah 10 bab. Kalau enggak ada halangan 1 bulan itu 4 pekan, berarti sekitar 3 pekan lagi, 3 bulan lagi. Udah bulan Ramadan belum ya? 3 bulan lagi. Khataman nanti. Khatamannya apa? Setoran. Bukan makan-makan, setoran. Baik, kita baca terlebih dahulu bab tentang mansubatul asma. Kita baca babul maf'ul bih. Nah, baca bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babul maf'ul bih, bab tentang maf'ul bih. Wa huwa, yaitu al-ismul mansubu, isim yang beri'rab nasab, alladhi yaqa'u alaihi al-fi'lu, yang menjadi objek dari sebuah pekerjaan. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu, darabtu Zaidan. Mana maf'ul bihnya? Zaidan. Wa rakibtul farasa, mana maf'ul bihnya? Kenapa Zaidan tanwin, al-farasa tidak tanwin? Karena terkaitan ada alif lam dan tidak ada alif lam. Wa huwa qismani, maf'ul bih ada 2 macam, zahirun wa mudmar, yaitu berupa isim zahir atau isim dhamir. Fadh-dhahiru, yang berupa isim zahir, ma taqaddama dzikruhu, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Wal mudmaru qismani, adapun yang berupa isim dhamir ada 2, muttasilun wa munfasil, yaitu berupa dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Dhamir munfasil, dhamir yang berdiri sendiri. Fal muttasilu 12, maf'ul bih yang berupa dhamir muttasil ada 12. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu, dorobani, mana maf'ul bihnya? Ya, atau ni, ya di situ. Wa dorobana, mana maf'ul bihnya? Wa dorobaka, wa dorobaki, wa dorobakuma, wa dorobakum,
wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Wal munfasilu 12. Adapun maf'ul bih berupa dhamir munfasil juga ada 12. Wahiyah yaitu iyaya wa iyana. Abatnya iyaya kepada saya, wa iyana kepada kami, wa iyyaka kepadamu. Maka wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Nah, babul masdar, bab tentang masdar. Atau kemarin disebut apa? Istilah lainnya bab tentang maf'ul mutlaq. Nah, al maf'ul mutlaq. Al masdaru huwa, masdar yaitu al ismul mansubu, isim yang beri'rab nasab, alladhi yaji'u thalithan, yang datang pada urutan ketiga, fi tasrifil fi'li, pada tasrif sebuah fi'il, nahwu seperti daraba yadribu darban. Mana urutan ketiganya? Darban. Nah, dibaca mansub darban. Wa huwa qismani, dan masdar ada dua macam, lafziyun wa ma'nawiyun, berupa masdar lafzi atau masdar ma'nawi. Fa in wafaqa lafzuhu lafdha fi'lihi fahuwa lafzi, apabila lafadznya sama dengan lafadz fi'ilnya maka disebut masdar lafzi. Nahwu, contohnya qataltuhu qatlan. Nah, mana fi'ilnya? Qataltu. Mana masdarnya? Qatlan. Dan sedangkan qatlan ini diambil dari fi'il. Qatala yaqtulu qatlan. Masdar dan fi'il yang digunakan sama, disebut apa? Masdar lafzi. Secara makna apa? Aku telah membunuhnya qatlan. Nah, benar dalam aku benar-benar telah membunuhnya. Membunuh apa ini? Bisa membunuh tikus, membunuh apa gitu kan. Baik, di sini kemarin kita juga tambahkan bahwasanya pengadaan masdar dalam kalimat atau maf'ul mutlaq ada beberapa faidah makna atau beberapa tujuan. Ada beberapa tujuan. Berapa kemarin? Fungsinya ada 3. Yang pertama untuk apa? Taukid, penegasan. Jika penyebutan apa adanya seperti ini, qara'tul qur'ana qira'atan, aku sungguh-sungguh membaca Al-Qur'an. Kedua, apa kemarin? Menjelaskan. Nah, menjelaskan apa? Menjelaskan fiilnya atau menjelaskan cara perbuatannya atau pekerjaannya, seperti jalasat talibu julusal adab. Siswa itu duduk dengan duduk penuh apa? Kesopanan.
Atau sohar rajulu siyahal asad. Laki-laki itu berteriak seperti teriakan singa. Nah, seperti itu. Ini menjelaskan apa? Bentuk atau cara perbuatannya. Yang tujuan ketiga adalah menjelaskan jumlah. Darabtuhu darbataini. Aku memukulnya 2 kali. Darabtuhu darbatan wahidan. Darbatan wahidatan. Aku memukulnya sekali. Darabtuhu darbatin. Aku memukulnya berkali-kali. Nah, memukulnya berkali-kali. Demikian. Itu fungsi apa? Maf'ul mutlaq. Nah, atau disebut di sini apa? Masdar. Tadi disebut masdar lafzi kalau sama atau diambilkan dari fiilnya, masdarnya. Lanjutkan. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fahuwa ma'nawi. Apabila serupa makna dengan fiilnya tetapi tidak pada lafadznya, maka disebut ma'nawi. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu, jalastu qu'udan. Nah, di mana di sini masdarnya? Qu'udan. Qu'udan artinya apa? Duduk. Jalastu duduk juga. Lafadznya berbeda, artinya sama. Tetap disebut masdar. Tapi masdar apa? Ma'nawi. Juga waqumtu wuqufan. Nah, mana masdarnya? Wuqufan. Artinya apa? Berdiri. Waqumtu berdiri juga. Sama maknanya, lafadznya berbeda. Disebut masdar apa? Ma'nawi atau maf'ul mutlaq ma'nawi. Yang kita bahas kemarin. Kita lanjut pada materi baru. Nah, naqra yaumun. Yaumun. Apa artinya yaumun? Hari. Hadza yaumun. Artinya ini hari. Matirun. Matirun. Apa? Hujan apa? Wa matirun tuh apa nama istilahnya bahasa Indonesianya? Hari yang curah hujannya tinggi. Nah, hadza yaumun matirun. Hari ini adalah hari yang penuh hujan. Nah, sama, cari yang beda. Safartu. Safartu artinya saya bepergian. Ila Jakarta. Ila Jakarta. Saya telah bepergian ke Jakarta. Yauman. Yauman apa? Pada suatu hari. Safartu ila Jakarta yauman. Nah, perhatikan, ini hari yang curah hujannya tinggi. Ada keterangan waktu di sini? Tidak ada. Ingin menjelaskan tentang kondisi hari ini, sahih? Safartu ila Jakarta yauman. Ada keterangan waktu?
ada, yaitu apa? Yauman. Kalau tidak menjelaskan menjadi keterangan waktu, menjadi rofa seperti biasa. Kalau menjadi penjelas keterangan waktu, menjadi nasab. Nah, contoh lagi. Nah, naqra yaumul utlati. Nah, yaumul utlati. Apa artinya? Hari libur. Qaribun. Qaribun. Apa? Hari liburnya dekat. Maka zahabtu. Apa artinya? Saya pergi ilal jabali. Kemana? Ke gunung. Yaumal utlati. Yaumal utlati. Apa artinya? Nah, saya telah pergi ke gunung pada hari libur. Nah, di sini menjadi keterangan waktu, di sini tidak. Nah, baik. Contoh lagi. Nah, contoh zahabtu. Nah, zahabtu ila kemana? Nah, zahabtu ilal masjidi. Zahabtu ilal masjidi. Artinya, saya pergi ke masjid. Fi lailatin. Di malam hari. Atau fil lailati, tambah al. Fil lailati. Pada malam hari. Nah, kita ulangi juga bersama. Zahabtu ilal masjidi. Al-lailata. Al-lailata. Apa artinya? Saya pergi ke masjid pada malam hari atau pada malam ini. Ini boleh. Ya. Perhatikan di sini. Kita bisa gunakan keterangan waktu dengan bantuan huruf jar fil lailati. Kita juga bisa gunakan tanpa huruf jar tapi i'rabnya apa? Nasab. Inilah yang disebut apa? Apa? Naam, dzaraf. Dzaraf. Dzaraf itu keterangan. Keterangan waktu atau keterangan tempat? Keterangan waktu. Maka dzarfuz zaman. Dzarfuz zaman. Nah, lagi kita buat kalimat. Jalasatul labu. Apa artinya? Para pelajar itu duduk. Amamal mudarrisi. Apa artinya? Para pelajar itu duduk di depan guru, di depan guru. Amama
Ini bisa min amami, amamun bisa. Tapi di sini karena keterangan waktu, karena keterangan jadi keterangan, maka i'rabnya apa? Nasab. Nah, lagi. Maka waqafal musalluna. Waqafal musalluna. Apa artinya? Orang-orang yang salat berdiri. Khalfa. Khalfa. Khalfal imami. Khalfal imami. Nah, gimana artinya? Orang-orang yang salat itu berdiri di belakang imam. Khalfa keterangan apa? Tempat. Nah, i'rabnya apa? Nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah. Nah, disebut apa? Dzaraf. Keterangan itu dzaraf. Kalau tempat dzarful makan. Nah, seperti ini ya. Paham? Jadi ada isim yang mansub yang menjelaskan tentang keterangan, entah keterangan waktu atau keterangan tempat, disebut dengan dzaraf. Contoh keterangan waktu, yauman, yaumal utlah, al-lailata, terus subahan, terus masaan, terus naharon, duhan, terus dan seterusnya. Qabla itu artinya sebelum. Makanya sekarang kenapa qabla fathah? Karena dia mansub, i'rabnya nasab. Kenapa mansub? Dzaraf zaman. Apa lagi? Ba'da. Apa artinya ba'da? Setelah waktu ya. Nah, dan seterusnya. Atau ahyanan, kadang-kadang. Jadi kita tahu kenapa nasab? Karena dzaraf zaman. Tarotan, kadang-kadang. Ahyanan, hina, ketika. Nah, itu dzaraf. Nah, kemudian juga ada dzaraf makan. Contoh amama, di depan, khalfa, di belakang, terus tahta, di bawah, fauqa, di atas, kemudian baina, di antara, dakhila, di dalam, kharija, di luar. Semuanya apa i'rabnya apa? Nasab. Kenapa nasab? Dzaraful makan. Semudah itu. Dan kita kasih contoh di sini, bisa jadi i'rabnya tidak lagi nasab tatkala di dahulu huruf jar. Fil lailati, fi yaumil utlati, fi yaumin, fi amamil, fi khalfil. Atau min, tajri min tahtiha. Pada umumnya tahta, karena di huruf jar dia ngikut menjadi jar. Kalau nggak ada huruf jar, maka i'rabnya jadi nasab. Karena apa? Dzaraf zaman, huruf makan. Seperti itu. Nah, sekarang karena udah jauh melangkahnya, jadi menjelasinya singkat saja udah paham. Nah, nggak perlu lebar. Udah bisa dibilang senior belum ini? Belum punya junior. Nah. Tapi alhamdulillah ya, ini dari bagian dari nikmat. Kita kalau belajar terus ngikutin tanpa sadar, lama-lama apa? Bisa. Awalnya berat, tahu-tahu bisa. Allah Subhanahu wa taala yang memberi apa? Pengetahuan. Kita hanya berusaha. Kita hanya punya keinginan, punya usaha, dengan usaha maka Allah akan yang memberikan. Baik, di situ di kitab kita baca. Maka babu dzarfiz zaman wa dzarfil makan. Bab tentang dzarf zaman dan dzarf makan. Dzarfuz zaman
yaitu ismuz zamani, isim yang menunjukkan waktu. Al-mansubu, yang bere'rab nasab. Bitaqdiri fi, yang seakan-akan didahului fi secara makna. Naam, yaumal utlati, contohnya yaumal utlati itu apa? Seakan-akan fi yaumil utlati, tapi fi-nya tidak disebutkan. Tapi artinya seperti ada huruf fi, pada hari libur. Kemudian sobahan, pada waktu pagi, seakan-akan ada huruf fi itu, fis sobahi, tapi fi-nya tidak diucapkan. Nah, jadi disebutkan di sini bitakdiri fi, yang secara makna seakan-akan ada huruf fi. Nah, nahwu, contohnya al-yauma, pada hari ini. Dalam Al-Quran ada al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, kenapa dibaca al-yauma? Dia kan di awal, bukan di awal mubtada rafa. Oh, di sini bukan mubtada dia. Dia keterangan waktu, dzaraf zaman. I'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah. Demikian. Contoh lagi, naqra wal lailata. Nah, dan al-lailata artinya apa? Pada malam ini. Wa ghudwatan artinya pada pagi ini. Wa bukratan artinya pada pagi. Bukratan itu pagi-pagi setelah apa? Subuh. Ghudwah setelahnya. Nah, atau kurang lebih sama. Wasaharon artinya di waktu sahur, sebelum subuh berarti. Nah, wa ghadan artinya esok hari, makanya ghadan itu artinya apa? Besok. Nah, i'rabnya apa? Nasab terus. Nah, tapi kalau di huruf jar atau itu menjadi ghadin, dia bisa ba'da ghadin. Maka wa'atamatan artinya waktu isya. Nah, wasobahan artinya pada waktu pagi. Wa masaan artinya pada waktu sore. Wa abadan, apa artinya abadan? Selamanya. Wa amadan artinya selama-lamanya. Wahinan artinya ketika. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Artinya apa? Tidak terbatas kata ini. Contoh lagi tadi apa? Qabla, ba'da. Nah, semua yang bisa kita jadikan keterangan waktu berarti bisa menjadi dzaraf zaman. Nah, contoh bentar lagi. Nah, ba'da qalil. Nah, baru saja. Qabla qalil. Nah, sebenarnya sebulan, syahron, setahun, sanatan. Nah, jadi semua yang bisa kita keterangan waktu bisa menjadi dzaraf zaman. Tinggal kita nasabkan i'rabnya. Nah, begitu ya dengan dzarf makan. Naqra wa dzarful makan huwa, yaitu ismul makani, isim yang menunjukkan tempat. Al-mansubu, yang bere'rab nasab. Bitaqdiri fi, nah, dengan perkiraan ada huruf fi di depannya. Nah, karena fi ini sangat menunjukkan tempat di, gitu ya. Contoh nahwu amama artinya
di depan. Wa khalfa artinya di belakang. Wa quddama artinya di depan. Nah, wa wara'a artinya di belakang. Wa fawqa artinya di atas. Wa tahta artinya di bawah. Wa inda artinya di sisi atau bersama. Inda Rasulillah. Wa ma'a apa artinya? Nah, sekarang udah tahu i'rabnya. Nanti kalau kita membedah ayat Al-Quran, ma'a saya tanya lagi. Sudah masuk pada pertanyaan. Ma'a ini jadi apa? Isim mansub. Tandanya fathah. Kenapa mansub? Karena dhorof makan bersama. Wa iza'ah apa artinya? Di hadapan. Nah, wa hidha'ah apa artinya? Di hadapan. Wa tilqa'ah nah, artinya di depan. Wa huna artinya di sini. Hunaka di sana. Wa thamma apa artinya? Di sana. Hati-hati, ada thumma, ada thamma. Kalau thumma kemarin huruf apa? Atof kemudian. Kalau thamma di sana. Thamma amin. Kemudian astagfirullah, lupa. Lupa ayatnya. Ada thamma. Muta'i thamma amin. Nah, dan beberapa contoh yang lainnya. Baik, thamma ya. Kalau thumma kemudian kalau thamma dzaraf makan di sana. Wa ma asbaha dzalik dan yang semisalnya kayak tadi di luar, di dalam, di samping, di jepitan, mungkin kalau tahu bahasa Arabnya. Nah, di mana lagi? Di balik, di saku atau sebagainya. Nah, yang menunjukkan terang tempat bisa menjadi apa? Dzaraf makan. Ketika menjadi dzaraf maka i'rabnya apa? Nasab, kecuali ada huruf jar di depannya. Demikian. Ada yang ditanyakan? Apa? Nah, kita orang di sini nggak dibahas mabni, jadi gak saya bahas nanti di berikutnya. Nanti juga ada pembahasannya lagi lebih jauh lagi. Ada yang wajib menjadi mudhof, ada yang tidak. Nah, seperti haitsu, id itu termasuk dzaraf dan seterusnya. Itu pengembangan nanti. Baik, dapat fahami? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Berarti tinggal berapa bab lagi? 9 bab lagi. Hitung aja. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza. Nas'alullah at-taufiq was-sadad wal ilman nafi' innahu qadirun ala dzalika wa maulahu wa sami'un mujibud da'wat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.